Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 6 Juli 2025, Pekan Biasa ke-14 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia dan Maria Jesi. Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka kami hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 66 ayat 10 sampai dengan 14c. Bersukacitalah bersama dengan Yerusalem, bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dari susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu.
Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 6, ayat 14 sampai dengan 18. Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, dan perkataan Kristus diam di antara kamu dengan segala kekayaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 10 ayat 1 sampai 12, ayat 17 sampai 20. Sekali peristiwa,
Tuhan menunjuk 70 murid. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, agar ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu.' Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, Aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah dengan membawa pengharapan. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, rekan seperjalanan dalam iman. Setiap terjadi bencana alam, pasti datang sejumlah tenaga relawan dan berbagai komunitas peduli untuk membantu mereka mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat yang tertimpa bencana. Mereka datang dengan membawa berbagai bantuan, konsumsi, pakaian,
kesehatan atau medis, psikologis, dan sebagainya. Mereka datang untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga psikologis. Kehadiran mereka diharapkan dapat membantu mereka tetap berpengharapan dan bersemangat untuk melanjutkan kehidupan. Dalam bacaan pertama, Allah berbicara tentang sukacita dan penghiburan yang akan datang kepada umat Allah, khususnya Yerusalem, setelah masa pembuangan. Allah berjanji untuk mencurahkan keselamatan dan kekayaan bangsa-bangsa kepada mereka, serta menghibur mereka seperti seorang ibu menghibur anaknya. Itulah janji pemulihan dan pengharapan bagi umat yang sebelumnya tertindas. Bacaan kedua menampilkan gagasan tentang ciptaan baru. Jalan untuk ciptaan baru itu adalah salib. Menjadi ciptaan baru berarti disalibkan bersama Kristus, disalibkan dalam kayu hidup untuk tumbuh dalam keselamatan Allah. Semua orang Kristen perlu tahu bahwa yang ada dalam pokok kayu hidup itu ialah kehidupan Kristus yang diserahkan kepada Allah Bapanya. Injil hari ini berkisah Yesus mengutus 70 murid ke berbagai penjuru dunia. Mereka diutus untuk mewartakan kabar sukacita kepada semua bangsa. Mereka diutus agar semua bangsa memiliki harapan akan keselamatan dalam nama Yesus Kristus. Mereka diutus untuk mewartakan kabar gembira yang bersumber pada Yesus Kristus, bukan dari dan tentang diri mereka sendiri. Dalam perutusan mereka, Yesus juga mengingatkan untuk tidak menyibukkan diri dengan dirinya sendiri dan fokus pada apa yang menjadi tugas mereka. Itulah sebabnya Yesus melarang mereka membawa pundi-pundi atau kasut dan tidak memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Jika mereka memasuki suatu rumah, mereka harus memberi salam, dan jika mereka diterima dan diberi makanan, hendaknya mereka makan. Para murid juga diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Setelah mereka kembali, mereka menyampaikan sukacita mereka karena pewartaan mereka diterima. Kegembiraan mereka bukan saja karena mereka telah dapat menyelesaikan tugas perutusan mereka, bahkan juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus mengingatkan para murid agar mereka tidak bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada mereka, tetapi bersukacita karena nama mereka ada terdaftar di surga. Pesan ini bagi kita menunjukkan bahwa kuasa Allah yang ada dalam diri kita sangatlah berharga di mata Tuhan. Bahkan nama kita terdaftar di surga. Namun, hal ini janganlah membuat kita sombong atau merasa hebat, sehingga akhirnya tidak bisa berlaku bijak di tengah dunia ini. Sebagai orang yang telah diberi kuasa, hendaknya kita dapat bertindak bijaksana, sadar diri, tetap rendah hati, dan mau menempatkan diri sebagai ciptaannya. Allah mencipta kita seperti mencipta seluruh alam ciptaan dengan keadaan baik adanya. Karena kita semua dicipta baik adanya, maka kita tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga tetap baik dalam seluruh aktivitas kita. Kehadiran kita adalah sarana kehadiran Allah. Semoga kehadiran setiap orang lain juga menjadi tanda kehadiran Allah. Dengan demikian, semua menjadi sarana membangun sikap saling menghargai
dalam perbedaan dan bersama-sama pula memperjuangkan perdamaian. Selamat berhari Minggu. Semoga Tuhan memberkati kita semua.